Halo teman-teman semuanya, kehidupan manusia pastinya tidak terlepas dari berbagai kegiatan ekonomi. Dalam video saya sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai kegiatan produksi dan juga kegiatan distribusi. Saat ini kita akan belajar mengenai kegiatan konsumsi. Secara umum, konsumsi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku kegiatan konsumsi kita kenal dengan nama konsumen. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah faktor ekonomi yang berupa pendapatan, harga barang atau jasa, serta ketersediaan barang atau jasa, dan faktor non-ekonomi yang mencakup jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta lingkungan sosial, budaya, agama, dan juga adat istiadat. Nah teman-teman, tidak semua benda yang ada merupakan benda konsumsi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari benda konsumsi. 1. Merupakan benda ekonomi. Berarti, benda konsumsi merupakan benda yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Misalnya, sepeda adalah benda ekonomi karena memerlukan pengorbanan berupa uang untuk memperolehnya. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Namun, cangkul yang digunakan petani bukanlah benda konsumsi, namun benda produksi karena digunakan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis perlahan atau langsung. Misalnya, nilai segelas susu langsung habis setelah diminum. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis benda konsumsi berdasarkan habis atau tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi. 1. Benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian, misalnya makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Yang kedua, benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama, misalnya baju, sepatu, tas, televisi, handphone, laptop, mobil, rumah, dan sebagainya. Karakteristik konsumen di setiap wilayah pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Konsumen di kota besar akan lebih mudah menerima smartphone model baru daripada konsumen yang tinggal di desa. Konsumen di pedesaan akan lebih membutuhkan traktor daripada konsumen di perkotaan. Karakteristik konsumen di berbagai usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi juga pastinya berbeda-beda teman-teman. Kebutuhan konsumen perempuan pastinya akan berbeda dengan kebutuhan konsumen laki-laki, bukan? Berdasarkan psikografi, konsumen terbagi berdasarkan ketertarikan, hobi, nilai, dan juga sikap. Kita dapat melihat ada banyak artikel untuk mengkategorikan penggemar tertentu. Misalnya, artikel memasak, artikel basket, dan sebagainya. Setiap manusia di dunia tanpa terkecuali pastinya melakukan aktivitas konsumsi teman-teman. Konsumsi suatu negara dapat disebut konsumsi rumah tangga. Pada kegiatan konsumsi, ketergantungan antar ruang dapat terlihat pada barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari wilayah yang berbeda dengan konsumennya. Hal ini menyebabkan produsen harus mengetahui karakteristik daripada konsumennya agar dapat menawarkan barang yang tepat dan dibutuhkan. Sebagai seorang konsumen yang baik, mari kita biasakan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri sehingga kita dapat turut mendukung keberlangsungan dan kemajuan dari para produsen lokal Indonesia.